Sinar jingga sang surya menerobos masuk melalui celah gorden, mengusik tidur seorang gadis yang semalaman tidur lelap di pelukan hangat suaminya. Jasmine menggeliat dan meregangkan tubuhnya. Dia melihat sekeliling kamar, matanya membelalak begitu dia baru menyadari kalau dia tertidur di kamar suaminya. Dia melihat ke sampingnya tidak ada sosok seseorang yang semalaman memeluknya, dia merasa sedikit lega. Dia kemudian terbangun, tapi ketika matanya sekilas melihat ke arah kamar mandi yang sedikit terbuka, dia langsung berbaring lagi, menarik selimut dan menutupi tubuhnya, memejamkan matanya kembali berpura-pura tidur. Matanya sedikit terbuka mengintip apa yang dilakukan suaminya. Stefano terlihat baru keluar dari kamar mandi, masih memakai pakaian yang semalam, tapi terlihat rambutnya yang basah dengan wajah yang terlihat segar, dapat dipastikan jika dia baru saja selesai mandi. Kemudian dia melangkah dan berdiri di depan cermin, dengan posisi memunggungi istrinya. Stefano melepas baju yang semalam satu persatu, pandangannya terhenti ketika melihat tangan kanannya yang masih dibalut dengan sapu tangan yang diyakini jika sapu tangan itu milik istrinya. Stefano melepas balutan itu, dipandangnya sapu tangan itu dengan seksama dan cukup lama, kenapa begitu mirip seperti yang kupunya dulu? Kata Stefano dalam hati. Tidak mungkin, ucap batinnya lagi sambil menggelengkan kepalanya menepis apa yang baru saja terlintas di kepalanya. Kemudian dia pun melipat sapu tangan itu kemudian menyimpannya di laci yang ada di dalam lemari pakaiannya, lalu dia pun melanjutkan kegiatannya untuk kembali memakai kemejanya yang dia gantungkan di pintu lemari saat melepas sapu tangan tadi. Wah, batin Jasmine menatap kagum keindahan yang terpampang jelas di depan matanya yang hanya sedikit terbuka hingga kini matanya terbelalak sempurna saat melihat tubuh indah suaminya sepenuhnya. Dia benar-benar tidak menyangka suaminya punya banyak otot bahkan pundak yang lebar. Kenapa semalam aku malah tertidur di sini? Habislah aku, dia pasti akan menghukumku, Jasmine berucap dalam hati. Begitu melihat suaminya sudah selesai memakai kemejanya dan hendak berbalik, Jasmine langsung menutup kembali matanya masih tetap berpura-pura tidur. Walaupun sebenarnya dia sudah terbangun sejak tadi bahkan sempat memperhatikan tubuh indah milik suaminya itu. Sementara di depan pintu Bibilu dan para pelayan yang lain menunggu dengan gelisah. Mereka takut sesuatu terjadi dengan nyonya mudanya. Karena semalam mereka tahu jelas apa yang terjadi dengan Tuan Muda. Mereka tahu bagaimana Tuan Muda akan mengamuk jika traumanya kambuh kembali. Salah satu dari mereka hendak mengetuk pintu kamar akan tetapi Bunga malah menghadangnya dan berkata dengan tegas, harusnya kita tidak perlu khawatir, bukankah sekarang nyonya berada di kamar suaminya? Mereka pasangan suami istri, dan bagaimanapun Tuan Muda adalah seorang pria normal, mungkin saja mereka sedang. Jangan bertindak seolah-olah kau tahu tentang Tuan Muda, Bunga. Apa kau mau bertanggung jawab jika sesuatu terjadi dengan nyonya? Sudah, apa yang dikatakan Bunga ada benarnya juga, lebih baik kita tunggu saja sampai nyonya keluar sendiri, ucap Bibilu menengahi. Jason datang dengan sudah berpakaian setelan jas rapi. Selamat pagi, Tuan Jason, para pelayan menyapa Jason yang baru saja datang. Bibilu, kenapa para pelayan berkumpul di sini? Apa Tuan Muda sudah bangun? Salah satu mereka menjawab, belum, Tuan Muda masih di kamarnya. Jason mengerti dan tanpa mengatakan apa-apa lagi Jason melangkah hendak membuka pintu tapi langsung dihalangi Bibilu, maaf Tuan, nyonya ada di dalam, dari semalam dia belum keluar sekalipun. Jason memandang Bibilu kemudian mereka memundurkan langkah. Sementara di dalam kamar, Jasmine yang tadi memejamkan mata kembali begitu suaminya berbalik setelah memakai pakaiannya, kini tak mendengar lagi suara apapun, yang ia dengar hanya suara detik jarum jam yang terus berputar. Kemudian Jasmine memberanikan diri untuk kembali membuka matanya, untuk mengintip, samar-samar dia lihat kalau suaminya berjalan mendekat. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Dia pura-pura tertidur kembali, karena dia merasa Stefano berdiri di dekatnya dan kini sedang menatapnya. Olivia. Panggilnya dalam jarak yang cukup dekat. Jantung Jasmine semakin berdebar karena sedari tadi pria itu masih terus berada di dekatnya. Jasmine takut ketahuan, bagaimana jika dia tahu bahwa sebenarnya Jasmine sudah terbangun dan sekarang malah berpura-pura tidur. Stefano tanpa peduli lagi, langsung berjalan keluar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Jason dan beberapa pelayan berdiri di depan pintu kamarnya. Pelayan menunduk takut ketika dia melihat tatapan Tuan Muda kepada mereka. Tuan Muda terlihat seperti mengabsen wajah-wajah pelayan. Kau.
Stefano menunjuk salah satu pelayan yang ada di situ. Saya tuan, ucap Bunga gugup. Sekarang kau masuk dan bangunkan nyonyamu, suruh dia kembali istirahat di kamarnya. Baik tuan, Bunga pun langsung bergegas masuk ke kamar tuan muda untuk membangunkan nyonyanya. Jason, kita berangkat sekarang. Baik, tuan. Melihat kepergian tuan muda, pelayan lainnya yang bukannya kembali ke tempatnya justru ikut masuk ke dalam kamar mengikuti Bunga. Pintu terbuka lebar, membuat para pelayan begitu kaget melihat Jasmine tidur di ranjang Stefano. Bunga kemudian mendekati Jasmine dan memanggilnya pelan. Nyonya, ayo bangun. Sudah pagi, Nyonya bisa melanjutkan tidurnya di kamar Anda sendiri. Jasmine yang sebenarnya sudah terbangun, pura-pura menggeliat dan menguap. Begitu membuka matanya, Jasmine kaget melihat beberapa pelayan juga ada di sana dan kini sedang menatapnya. Jasmine melihat sekeliling, mencari keberadaan suaminya. Kemana dia? Ucapnya dalam hati. Ayo, Nyonya. Suara Bunga menyadarkannya. Dia kemudian bangun dan turun dari ranjang dibantu Bunga. Jasmine lalu meninggalkan kamar suaminya diikuti para pelayan yang tadi. Jasmine kembali mengedarkan pandangannya, mencari sosok yang tadi dia tidak temui. Hingga ekor matanya menangkap sosok itu, suaminya duduk di kursi roda dengan didorong oleh asistennya dan diikuti beberapa pengawal. Sepertinya mereka akan pergi, karena yang dilihatnya dia memakai setelan jas rapi. Nyonya, mari kita kembali ke kamar Anda, lagi-lagi Bunga membuyarkan lamunannya. Nyonya, syukurlah Anda baik-baik saja. Terima kasih sudah menemani Tuan Muda semalam. Tuan Muda berpesan kalau Anda tidak perlu lagi ke kamarnya mulai sekarang. Jasmine merasa tidak suka mendengar apa yang baru saja mereka ucapkan. Dia berpikir dan dalam hati berkata, apakah aku? Tidak mungkin. Jasmine terus saja menolak perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Iya, aku pasti hanya penasaran dengan pria dingin dan misterius itu. Batinnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan yang dirasakannya itu hanya sekedar rasa penasarannya saja. Nyonya, Anda memang bidadari yang dikirimkan Tuhan untuk Tuan Muda. Anda cantik sekali, Nyonya, puji Bunga begitu melihat Jasmine keluar kamar mandi dengan mengenakan gaun di atas lutut tanpa lengan berwarna biru. Rambutnya yang dibiarkan terurai menambah kesan manis dan imut. Beberapa pelayan yang ada di situ setuju dengan apa yang diucapkan Bunga kalau Nyonya mudanya terlihat cantik, sangat cocok dengan gaun yang dikenakannya itu. Semua tampak mengagumi kecantikan Jasmine walaupun tanpa menggunakan make up. Jasmine yang mendapatkan pujian hanya tersenyum. Karena sudah biasa baginya mendapat pujian itu baik dari rekan kerja ayahnya, pelanggan ibunya, bahkan teman-teman sekolahnya. Aku ingin berjalan-jalan sebentar di sekitar sini, ucapnya kemudian. Baik Nyonya, kami akan menemani, ucap Bunga mewakili pelayan yang lain mengiyakan permintaan Jasmine. Tapi ketika langkahnya baru akan meninggalkan kamar, seorang pelayan mencegahnya hingga membuat Jasmine terkejut dan langsung menghentikan langkahnya. Maaf Nyonya, Tuan Besar ada di sini, beliau ingin bertemu dan berbincang dengan Anda, ucap pelayan yang menghampirinya tadi. Tuan Besar? Gumam Jasmine yang masih bisa didengar Bunga yang berada di sampingnya. Maksudnya papi mertua Anda Nyonya, ucap Bunga menjelaskan ketika melihat Jasmine terlihat bingung akan panggilan pelayan kepada ayah mertuanya. Jasmine menepuk dahinya pelan sambil berkata, oh papi mertua. 1 detik, 2 detik sampai 5 detik, begitu Jasmine tersadar, Jasmine langsung berteriak, apa? Siapa tadi yang kau katakan Bunga? Papi mertua. Para pelayan yang ada di situ secara spontan terlonjak begitu Jasmine berteriak kencang, hampir saja jantung mereka serasa mau lepas. Iya Nyonya, ayah Tuan Muda, Tuan William Anderson, jawab ulang Bunga setelah menetralkan rasa terkejutnya ketika tadi Jasmine berteriak. Jasmine merasa gugup begitu mendengar jika Tuan William Anderson, ayah mertuanya datang menemuinya, dan bahkan ingin berbicara dengannya. Apa terjadi sesuatu, pikirnya menebak-nebak. Tuan Besar berkata, jika ada hal penting yang ingin beliau sampaikan Nyonya, pelayan menjelaskan tentang maksud kedatangan Tuan William, seakan tahu apa yang Jasmine pikirkan saat ini. Baiklah, pasrah Jasmine karena bagaimanapun dia tidak mungkin menolaknya. Maksudnya papi mertua Anda Nyonya, ucap Bunga menjelaskan ketika melihat Jasmine terlihat bingung akan panggilan pelayan kepada ayah mertuanya. Semua orang menggiring langkahnya menuju ke sebuah ruangan tertutup yang ada di rumah suaminya. Sebuah ruangan yang tidak Jasmine lihat sebelumnya. Ruangan dengan gaya klasik yang luas. Jasmine menepuk dahinya pelan sambil berkata, oh papi mertua. Begitu sampai di sana, begitu banyak pria berdasi berdiri di sekitar. Sepertinya mereka adalah bodyguard Tuan William.
Kemudian pintu dibuka lebar oleh pelayan, semua orang di sana membungkukkan badan menyambut gadis polos yang saat ini memaksakan senyumnya. Silakan Nyonya. Tuan Besar menunggu ada di dalam. Jasmine akhirnya masuk, begitu dipersilahkan oleh pelayan yang ada di sana. Tuan William menatap menantunya dengan senyuman. Selamat datang menantuku, Olivia. Silakan duduk menantu. Tuan William mempersilahkan Jasmine untuk duduk dengan terus mengembangkan senyuman yang hangat untuk Jasmine. Apa kabarmu, nak? Terima kasih Tuan, kabarku baik, jawab Jasmine dan duduk dengan anggun di depan mertuanya. Hahaha, kenapa kau memanggilku Tuan? Kau bukan pelayan nak, panggil aku Papi, seperti anak-anak Papi biasa memanggil. Iya tuh. Maksudnya Pi, jawab Jasmine merasa canggung. Kau memang gadis yang lucu, Papi senang memiliki menantu sepertimu, ucap bangga Tuan William. Bibi Lu datang meletakkan minuman dan beberapa hidangan mewah. Jasmine melihat ke arah di mana bodyguard itu berdiri, Jasmine merasa tidak nyaman. Tuan William yang menyadari itu, kemudian berkata kepada bodyguardnya, kalian tunggu saja di mobil, kalian membuat menantuku takut dengan wajah garang kalian, aku tidak akan lama, hanya sedikit berbicara hal penting pada menantuku. Baik Tuan, ucap mereka serentak, dan berlalu meninggalkan Tuan Besar dan menantunya berdua. Maafkan Papi, sudah membuat menantu cantik Papi ini ketakutan melihat mereka, ucap William. Tidak apa-apa Pi, jawab Jasmine maklum. Ada yang ingin Papi sampaikan, kau tahu kan kalau sebenarnya yang akan menikahimu putra kedua, bukan putra pertama Papi. Sekarang putra kedua Papi sudah kembali, kau bisa bercerai dengan Stefano. Jasmine tersenyum merasa senang, mendengar bahwa dia akhirnya bisa lepas dari pria aneh itu, dan akan bebas, tidak lagi terkurung di rumah besar ini. Setelah kau bercerai dengan Stefano, kau bisa kembali menikah dengan Maxime, putra kedua Papi, orang yang sebenarnya akan menjadi suamimu. Dek, Papi tahu, kau juga tidak mau kan mengorbankan masa depanmu hanya untuk menikahi pria cacat sepertinya. Kata-kata yang baru saja keluar dari Tuan William benar-benar tidak bisa Jasmine percaya. Bagaimana mungkin seorang ayah tega merendahkan putranya sendiri? Apa ini benar sungguhan? Hati Jasmine terasa sakit mendengar itu. Oh ya nak, satu lagi, nanti malam ada pertemuan keluarga, putraku Maxime juga akan hadir di sana, kau bisa lebih mengenalnya. Tuan William beranjak setelah mengatakan itu dan meninggalkan Jasmine yang mematung seorang diri di sana. Bunga yang sedari tadi bersama pelayan yang lainnya berdiri di depan pintu, langsung datang menemui Jasmine begitu melihat Tuan Besar keluar. Kedatangan Bunga mengejutkan Jasmine yang sedang melamun. Nyonya, mari kita kembali ke kamar, ajak Bunga. Jasmine hanya menurut, dengan langkah gontai dia meninggalkan tempat itu bersama Bunga dan beberapa pelayan. Sambil terus melangkah, perkataan mertuanya terus saja terngiang-ngiang di benaknya. Ampun! Ampun, Tuan! Terdengar teriakan dari arah yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Jasmine terkejut, dia langsung berlari, dia tidak bisa membiarkan Stefano menyeret atau menyakiti orang lain lagi. Nyonya, Anda mau kemana? Apa kalian tidak mendengar suara teriakan tadi? Cepat! Kita harusnya menolongnya. Nyonya, tapi itu bukan urusan kami. Kami hanya akan... Tanpa menunggu selesai jawaban pelayan, Jasmine langsung berlari ke arah teriakan yang tadi didengarnya. Nyonya, Anda tidak boleh melakukannya, Nyonya. Para pelayan berlari mengikuti Jasmine. Mereka mengejar Jasmine yang mendatangi Stefano dengan wajah panik sekaligus khawatir. Di sebuah tempat yang tidak jauh darinya, dia melihat Stefano sedang duduk di kursi rodanya menginjak tangan pelayan dengan sepatunya tanpa ampun. Ampuni saya Tuan, Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, teriak pelayan wanita yang tangannya diinjak, penuh rasa ketakutan dan kesakitan. Jasmine mengedarkan pandangan, ternyata tidak hanya satu pelayan bahkan ada beberapa pelayan yang terlihat kesakitan. Jasmine merasa geram melihat apa yang terjadi kali ini. Sebenarnya Jasmine sering mendengar teriakan tidak hanya 1-2 kali, bahkan tiap hari dia mendengar rintihan para pelayan atau pengawal yang menahan sakit. Nyonya, Anda tidak boleh ikut campur dengan urusan tuh. Belum menyelesaikan perkataannya, pelayan terkejut setelah mendengar apa yang Jasmine teriakkan. Stefano Anderson, apa yang kau lakukan? Dek! Habislah kita! Gumam pelayan yang mendengar teriakan Jasmine, menyebut nama suaminya dengan namanya saja. Sementara Bunga yang berlari menyusulnya, seketika menghentikan langkahnya ketika mendengar teriakan Nyonya muda.
Stefano yang mendengar suara teriakan istrinya sesaat menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah itu dia berdiri dan menendang pelayan yang tangannya diinjak tadi. Dengan cepat Jasmine melangkah menuju ke arah Stefano yang sedang di luar kendali. Apa yang sedang Anda lakukan? Hentikan semua ini. Teriak Jasmine tepat di depan Stefano. Sebelumnya, Stefano selesai melakukan terapi bersama Jason di dokter pribadinya, kini langsung kembali ke rumahnya. Begitu sampai di depan rumahnya, terlihat dari kejauhan beberapa bodyguard papinya ada di sekitar mobil mewah yang sering dipakai papinya itu. Dia menduga jika saat ini sang papi ada di rumahnya. Lalu dia meminta Jason untuk menurunkannya di depan, dan mendorongnya saja, lalu mereka berputar ke arah belakang rumah agar tidak ketahuan oleh bodyguard papinya itu. Tidak lama, kini Stefano sudah berada di dalam kediamannya, dia berdiri dan berjalan menuju ruangan yang biasa papinya pakai untuk berbincang. Jason pun hanya bisa mengikuti tuan mudanya itu. Sesampainya di ruangan itu ada banyak pelayan yang berdiri di depan pintu, seperti penjaga. Stefano melangkah mendekat, dan beberapa pelayan menghalanginya. Siapa kalian berani menghalangiku di rumahku sendiri? Maafkan kami tuan muda, kami hanya menjalankan perintah dari tuan besar untuk menghalangi siapa saja yang akan masuk ke ruangan ini. Tuan besar sekarang sedang berbicara serius dengan nyonya, jadi siapapun tidak boleh masuk termasuk Anda tuan muda, ucap pelayan itu takut-takut. Minggir, atau aku akan mematahkan kaki dan tangan kalian yang beraninya menghalangiku. Jason, singkirkan mereka yang menghalangiku. Perintah Stefano tegas. Tapi tuan, kau berani menolak perintahku? Stefano berbalik dan menatap Jason tajam. Bunga kemudian mendekat ke arah beberapa pelayan yang tadi menghalangi Stefano. Biarkan saja tuan muda masuk, untuk apa kalian menghalanginya? Bukankah yang berbicara di dalam adalah ayah dan istri tuan muda? Bagaimanapun tuan muda adalah keluarganya, beliau berhak tahu apa yang mereka bicarakan. Pelayan yang tadi menghalangi Stefano menatap tidak suka pelayan Jasmine itu, dia selalu saja ikut campur. Kau, beraninya kau melanggar perintah tuan besar, jika tuan besar tahu, kau pasti akan diusir dari sini. Kalian kenapa diam saja? Ayo bantu aku. Agar tuan muda bisa masuk, perintah Bunga kepada 3 pelayan yang hanya terdiam sedari tadi di depan pintu. Mereka bertiga saling pandang seakan berbicara lewat tatapan matanya. Tanpa menunggu lama mereka pun membantu Bunga, agar memberi jalan kepada tuan muda yang hendak masuk ke ruangan itu. Begitu mendapat celah, Stefano pun berhasil menerobos para pelayan itu. Begitu membuka pintu terdengar suara papinya yang membuat hatinya seperti tercabik-cabik. Kau tahu kan kalau sebenarnya yang akan menikahimu putra kedua, bukan putra pertama papi. Sekarang putra kedua papi sudah kembali. Kau bisa bercerai dengan Stefano. Dek. Stefano memegang dadanya yang sedikit nyeri. Jason yang melihat itu hendak mendekati Stefano, tapi Stefano memberi isyarat agar Jason tetap berada di tempatnya. Jason pun hanya bisa pasrah. Stefano memandang wajah istrinya, dia melihat istrinya tersenyum merasa senang saat mendengar bahwa papinya ingin dia bercerai dengan dirinya, rasanya dada Stefano terasa semakin sesak. Stefano memalingkan wajahnya agar tidak lagi melihat reaksi istrinya itu. Tapi dia tetap berdiri di situ untuk lebih jauh mendengarkan pembicaraan mereka. Walaupun dia harus berusaha menahan rasa sakit di hatinya. Setelah kau bercerai dengan Stefano, kau bisa kembali menikah dengan Maxime putra kedua papi, orang yang sebenarnya akan menjadi suamimu. Papi tahu kau juga tidak maukan mengorbankan masa depanmu hanya untuk menikahi pria cacat sepertinya. Duarer. Bagai tersambar petir di siang bolong, ucapan itu terdengar di telinga Stefano, untuk kesekian kalinya dia harus mendengar ucapan menyakitkan dari papinya sendiri. Stefano langsung beranjak tanpa melihat bagaimana reaksi istrinya lagi. Dia tidak ingin terlalu lama mendengar hal buruk yang dikatakan orang yang sangat disayanginya itu. Langkahnya berhenti menatap tajam pelayan yang tadi berani menghalanginya. Dengan emosi yang meluap-luap dia berkata, kalian semua yang tadi berani menghalangiku, ikut aku ke belakang, kalian harus mendapatkan hukuman karena berani secara terang-terangan menantangku. Jason seret mereka semua. Sampai di lapangan tempat pribadi Stefano, dia memanggil pelayan tadi satu persatu menginjak tangan mereka dengan kakinya tanpa kenal ampun. Para pelayan berteriak minta ampun. Apa yang sedang Anda lakukan? Hentikan semua ini. Teriak Jasmine tepat di depan Stefano. Stefano hanya melirik Jasmine sekilas, dan melanjutkan lagi aksi gilanya. Semakin Jasmine terus berteriak menghentikannya, semakin gila pula Stefano menyiksa pelayannya.
Nyonya, tolong pergi dari sini sebelum kami memaksa Anda pergi. Ucap Jason yang berada di belakang Stefano. Bahkan pria itu hanya melihat tuan mudanya menyiksa orang tanpa berniat menghentikannya. Aku tidak akan pergi. Apa kesalahan mereka sampai Anda menyiksa mereka sampai seperti itu? Bukankah mereka hanya pelayan yang lemah? Aku tahu Anda kaya raya, tapi apakah begini cara orang kaya memperlakukan pelayannya? Stefano Anderson, apa Anda tidak mendengarkan apa yang kukatakan? Apa kau tuli? Ternyata bukan cuma kekurangan yang Anda miliki, bahkan Anda tidak punya hati. Anda tidak punya perasaan sama sekali. Dan Anda pantas menjadi hinaan orang lain dengan sikap Anda yang seperti ini. Jasmine terus saja mengeluarkan semua amarahnya. Oh, Tuhan! Gumam semua pelayan serentak, tangan mereka sampai bergetar ketakutan mendengar apa yang baru saja nyonya muda mereka katakan. Karena baru kali ini mereka mendengar orang membicarakan ketidaksempurnaan tuan muda dengan lantang, dan orang itu justru istrinya sendiri. Bunga berlari mendekati Jasmine mendekap untuk menenangkannya. Nyonya apa yang sudah Anda katakan? Ayo kita segera pergi dari sini. Tuan muda pasti akan menghukum Anda nanti. Stefano yang awalnya tidak peduli akan kehadiran Jasmine kini menoleh, menatap tajam istrinya tersebut. Semua pelayan yang melihat itu bergidik ngeri. Nyonya, ayo sebaiknya kita pergi. Bunga terus saja membujuk Jasmine, tapi Jasmine yang kini amarahnya meluap, tanpa takut, balik menatap tajam wajah tampan suaminya tersebut. Siapa kau berani menceramahiku? 4 kata yang diucapkan Stefano Anderson, membuat semua orang di sana merinding seketika. Mereka takut jika Stefano menyakiti istrinya di depan semua orang. Karena yang mereka tahu Stefano akan berbicara jika benar-benar dirinya merasa marah. Nyonya sebaiknya Anda meminta maaf pada tuan muda, bisik Bunga yang ketakutan melihat tatapan tajam Stefano terhadap Jasmine. Aku tidak akan mau minta maaf pada pria yang lemah tapi sombong sepertinya, ketus Jasmine. Anda pikir aku mau menikah dengan Anda, hah? Karena Anda kaya? Atau karena Anda putra Tuan William? Tidak masalah jika suamiku cacat dan buta, penuh dengan kekurangan asalkan dia pria yang baik. Daripada aku menikah dengan pria aneh seperti Anda yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan hanya bisa melampiaskan ke semua orang. Seret. Stefano menarik tubuh Jasmine mendekat, dia melingkarkan satu tangannya di pinggang Jasmine, dan tangan satunya melayang seperti ingin memukul istrinya itu. Tuan muda tolong tenanglah, Anda tidak boleh menyakiti istri Anda, ucap Jason panik. Lancang sekali kau berbicara padaku, kata Stefano tajam. Apa kau ingin aku merobek bibirmu yang kotor ini, tambahnya dengan amarah yang menjadi-jadi. Pelak. Dengan kemarahan yang sudah mencapai puncaknya, Jasmine menamparkan pipi suaminya. Apa katamu tadi bibirku kotor? Dan Anda bahkan sudah menciumnya? Ingat tuan muda, bibirku adalah bibir yang suci dan aku sangat-sangat menyesal membiarkan Anda menciumnya. Ucap Jasmine dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Stefano melihat istrinya yang hampir menangis. Dadanya tiba-tiba merasa sesak saat itu. Stefano melepaskan tangannya dari pinggang Jasmine. Jasmine kembali mendekati Stefano masih dengan rasa marahnya yang menggebu-gebu. Tapi tiba-tiba kemarahan itu langsung berubah menjadi rasa panik dan khawatir. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Kenapa? Kenapa hidung Anda berdarah lagi? Panik Jasmine, kemudian dia menyentuh dengan penuh kelembutan wajah suaminya.